Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, orang-orang yang berhak menerima zakat bagian yang ketujuh adalah orang yang melakukan peperangan di jalan Allah atau dikenal dengan fisabilillah. Itu pun orang yang berperang yaitu di jalan Allah. Fisabilillah itu adalah orang yang menegakkan kalimah Allah, yaitu melawan orang kafir dalam rangka menegakkan kalimah Allah, yaitu ajaran agama Allah. Dan juga orang yang mendapatkan zakat itu adalah orang yang tidak mendapatkan dari harta fai. Maka mereka itu semata-mata berperang itu lillahi ta'ala, dengan ketangkasan, dengan kepandaian yang mereka lakukan untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu menegak li'a'la kalimatillah, yaitu meninggikan, yaitu agama-agama Allah. Maka oleh sebab itu orang-orang yang seperti ini, maka boleh kita ambil dari harta zakat untuk pembiayaan mereka. Baik itu pembiayaan mau berangkatnya mereka melakukan peperangan, dan juga biaya keluarganya yang ditinggalkan, dan juga bahkan makan mereka dalam perjalanan, dan juga makan mereka saat waktu kalau terjadi umpamanya gencatan senjata. Demikian juga biaya pulang mereka setelah peperangan, maka mereka itu berhak meminta dari harta zakat. Demikian juga kalau seandainya mereka itu membutuhkan biaya untuk pembelian senjata, atau mereka itu adalah membutuhkan biaya untuk biaya kendaraan, atau untuk membeli kendaraan sewaktu melakukan peperangan, maka mereka boleh meminta dari harta zakat dalam rangka untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan tadi, apakah itu senjata, apakah itu kendaraan, atau biaya yang lain sewaktu mereka itu melakukan peperangan li'a'la kalimatullah, untuk menegakkan yaitu ajaran agama Allah. Dan adapun orang yang melakukan peperangan bukan cuma sekedar yaitu li'a'la kalimatullah, untuk menegakkan kalimat Allah, tapi selain mereka itu adalah menegakkan yaitu agama Allah, tapi mereka itu mendapatkan harta fai, yaitu harta rampasan, yaitu dalam peperangan. Sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, orang yang melakukan peperangan itu tapi setelah mereka nanti habis selesai peperangan, mereka mendapatkan harta rampasan, mereka mendapatkan dari bagian dari harta rampasan itu. Maka orang yang mendapatkan bagian dari harta rampasan itu, mereka itu tidak berhak menerima zakat. Kalaupun seandainya dari harta rampasan itu tidak cukup biaya mereka untuk melakukan perjalanan pergi, perjalanan pulang, bahkan juga kendaraan atau alat persenjataan yang mereka butuhkan, mereka tidak boleh mengambilnya dari harta zakat. Yang boleh mereka ambil itu adalah kalau seandainya mereka kekurangan biaya, mereka meminta yaitu dari orang-orang yang kaya di tempat itu, dari yang muslim, untuk biaya mereka itu mau berangkat, biaya mereka itu dalam perjalanan, biaya mereka itu dalam gencatan senjata, dan biaya pulang. Dan bahkan kalau mereka membutuhkan yaitu biaya untuk pembelian senjata dan juga untuk kendaraan, maka itu mereka memintanya dari orang yang kaya di tempat itu, tapi bukan diambil dari harta zakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini yaitu orang-orang yang berhak bagian yang ketujuh dari yang berhak menerima zakat. Dan bagian yang kedelapan yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam musafir perjalanan yang kurang biaya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Di tempat yang mereka itu kekurangan biaya, di situ ada tempat pengumpulan zakat. Maka di tempat yang ada pengumpulan zakat itu, karena mereka membutuhkan biaya, apakah itu biaya perjalanan mau sampai ke tempat yang ditujunya, atau biaya makan yaitu yang dia butuhkan selama dalam perjalanan, maka boleh diambil dari harta zakat yang mana di tempat itu ada tempat pengumpulan zakat.
Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu pun dengan syarat orang yang melakukan perjalanan itu adalah musafir mubah, tapi bukan musafir maksiat. Tapi kalau adalah mereka itu adalah musafir dalam tujuan rangka untuk maksiat, maka mereka itu kalau seandainya kekurangan biaya mereka dalam perjalanan, mereka tidak boleh mengambil harta zakat dalam perjalanan mereka. Umpamanya di antara musafir maksiat itu adalah kalau seandainya ada orang berangkat dari suatu daerah, niat tujuannya adalah untuk berbuat maksiat ke tempat yang lain. Maka oleh sebab itu niat yang berbuat maksiat itu, maka tidak boleh kita memberikan harta zakat kepada mereka. Mana contohnya, dia berangkat dari kampungnya, niatnya adalah untuk berkelahi di tempat orang. Maka oleh sebab itu kan adalah musafir maksiat, yaitu apa? Untuk menganiaya orang lain. Untuk menganiaya orang lain itu dalam agama tidak diperbolehkan. Maka dalam rangka kalau seseorang itu musafir maksiat, maka itu tidak diperbolehkan dia mengambil, yaitu kalaupun seandainya kekurangan biaya dia di perjalanan mengambil dari harta zakat. Maka yang diperbolehkan itu adalah sekurang-kurangnya adalah musafir mubah. Mana dia musafir mubah itu adalah berjalan-jalan itu dalam rangka untuk menyenangkan hati. Berjalan-jalan untuk menyenangkan hati itu adalah musafir mubah. Tapi kalau adalah berjalan-jalan untuk silaturahmi antar sesama muslim, itu sudah meningkat, dia bukan lagi musafir mubah, tapi itu adalah musafir sunnah. Kenapa? Menjalin silaturahmi antar umat Islam itu adalah hukumnya sunnah, bahkan dianjurkan dalam agama. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, inilah 8 asnaf atau 8 macam, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yaitu yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan musafir, kalau mereka kekurangan belanja dan di tempat itu ada pengumpulan zakat, maka boleh mereka meminta dari harta zakat itu untuk menyampaikan mereka itu ke tempat mereka. Apakah itu biaya kendaraan yang mereka butuhkan, ataukah itu biaya makan yang mereka butuhkan dalam perjalanan. Selama mereka membutuhkan dari biaya-biaya itu, maka boleh mereka meminta, yaitu dari harta zakat, yang mana di tempat itu ada pengumpulan zakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.